Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, diceritakan bahwa suatu ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Buat Allah, buat kitab Allah, buat Rasulullah, buat para pemimpin kaum muslimin, dan buat orang-orang awam mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat sekalian, makna li seperti pada kata lillahi wali kitabihi atau wali rasulihi dan seterusnya itu dalam tafsir hadis ini sebenarnya lebih mengacu pada makna hak-hak Allah, hak-hak kitab Allah, hak-hak Rasulullah. Jadi bukan buat, bagi, atau untuk sebagaimana yang lazim kita pahami dalam makna harfiahnya. Namun begitu, saya tidak akan menjelaskan masalah ini lebih jauh. Dalam konteks ini saya justru ingin memberi penekanan betapa pentingnya frasa ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, yang terdapat di bagian awal hadis ini. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya hingga 3 kali. Dengan demikian, karena Rasulullah sendiri telah menegaskan bahwa agama itu pada esensinya adalah nasihat, maka berdasarkan hadis ini dapat kita pahami bahwa saling menasihati antara sesama muslim itu adalah bagian dari syariat Islam. Wallahu a'lam. Karena itulah, jika dalam beberapa konten video saya nanti Anda dapati mengandung banyak nasihat dan nilai-nilai edukasi, hal itu hendaknya Anda pahami sebagai bagian dari upaya seorang muslim untuk mengamalkan hadis ini. Sahabat sekalian, menyambung kembali apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan pokok masalah saling menasihati dalam video sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Maka berdasarkan ayat kedua dan ayat ketiga tadi, jika kita tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang oleh Allah Ta'ala dicap sebagai manusia yang merugi, bahkan dikatakan benar-benar berada dalam kerugian, ada 4 kriteria yang harus kita penuhi. Pertama, beriman sebagaimana yang ditegaskan di dalam Arkanul Iman, rukun iman yang 6. Yang kedua, mengerjakan amal soleh, yakni dengan memenuhi 5 rukun Islam dan amal-amal soleh lainnya. Yang ketiga, saling menasihati dalam upaya menaati atau menegakkan kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati agar sama-sama berlaku istiqomah dalam menetapi kesabaran. Nah, dalam rangka mengimplementasikan kalamullah tadi, sekaligus sebagai ikhtiar kita untuk menjauhkan diri dari sifat manusia yang benar-benar berada dalam kerugian, marilah kita terus berupaya untuk terus saling menasihati dalam menaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita.
hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam kreatif, salam